Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng membuka matanya, dia mengusap kepalanya yang masih sakit. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia pun menemukan pemandangan di sekitarnya yang agak menakutkan. Retakan memenuhi tanah, dan sebuah kawah setengah lingkaran yang tampak besar dan agak aneh itu ada di bawahnya. Sudah jelas, tempat ini telah mengalami semacam kehancuran yang disebabkan oleh kultivator bela diri. Kalau tidak mungkin kehancuran ini begitu besar. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia memiliki visi yang sangat tajam. Dia bisa melihat jarak yang sangat jauh. Namun sayangnya, pemandangan yang bisa dia lihat semuanya seperti itu. Ini berarti bahwa kisaran kehancurannya sangatlah luas. Dan yang paling aneh adalah, ada semacam kedinginan yang tak terlukiskan di sana. Rasa dingin itu tidak sampai menusuk tulang, namun itu jelas-jelas bukan sesuatu yang harus ada di sana. Aku masih hidup, ucap Yang Chu Feng tercengang. Meskipun tempat itu sangat aneh, tapi ketika dia melihat awan putih dan langit biru di atas kepalanya, dan mendengar teriakan burung yang tajam, Chu Feng tahu bahwa dia masih berada di alam biasa 100 perbaikan. Karena bagaimanapun saat ini siang hari, dan dia bisa melihat segalanya dengan jelas. Ratu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Meskipun dia aman, tapi Chu Feng sangat khawatir untuk keselamatan si ratu. Karena bagaimanapun, pedang dewa jahat telah menyebabkan Chu Feng merasakan sakit yang tak tertahankan sebelumnya. Bahkan Chu Feng tidak bisa menahan rasa sakit itu. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah si ratu terpengaruh atau tidak. Chu Feng, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Suara si ratu yang khawatir segera terdengar. Mendengar suara itu, Chu Feng menyadari bahwa si ratu memang baik-baik saja. Hanya saja, suaranya mengandung kekhawatiran yang mendalam. Aku juga baik-baik saja. Omon-omon, itu sangat aneh. Tubuhku terasa sangat santai. Tidak ada jejak rasa sakit sama sekali. Tampaknya aku sama sekali tidak menerima efek samping, kata Chu Feng. Dia telah menerima serangan balasan dari Evil God Sword beberapa kali. Dengan demikian ia masih akan menerima rasa sakit yang tersisa, dan bahkan setelah menahan serangan balik. Waktu diperlukan untuk secara bertahap dan sepenuhnya menghilangkan rasa sakit. Belum pernah dia mengalami sensasi yang begitu rumit dan santai, dan seolah-olah dia benar-benar baik-baik saja. Apapun itu, baguslah kalau kamu baik-baik saja, kata si ratu. Chu Feng berdiri dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Setelah pemeriksaan cermat, ekspresi gugup muncul di matanya dan dia berkata, "Apa yang Evil God Sword lakukan saat menggunakan tubuhku?" Chu Feng mulai merenungkan saat dia melihat sekelilingnya. Pemandangan di sekelilingnya terlalu sunyi. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa kehancuran ini kemungkinan besar jauh lebih besar daripada apa yang bisa dia lihat. Kerusakan semacam ini menyebabkan Chu Feng merasa takut dan gelisah. Chu Feng merasa bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh pedang dewa jahat. Semua ini menunjukkan bahwa, pedang dewa jahat telah menyebabkan kehancuran yang tak terkendali setelah menduduki tubuh Chu Feng. Kemungkinannya seluruh alam biasa 100 Refinements akan bertemu dengan bencana. Karena bagaimanapun, pedang dewa jahat memiliki kekuatan semacam itu. Chu Feng, aku pikir pedang dewa jahat tidak akan melanggar janji yang dibuatnya denganmu. Karena kamu saja aman, itu berarti temanmu juga pasti aman, kata si ratu. Dia tahu betul apa yang dikhawatirkan Chu Feng. Secara alami, apa yang paling dikhawatirkan Chu Feng adalah teman-temannya. Aku harap begitu, balas Chu Feng yang masih ragu dalam hatinya. Pertama dia tidak bisa memastikan apakah teman-temannya masih hidup atau tidak. Setelah semua, dia tidak terlalu percaya pada pedang dewa jahat. Saat itu, dia telah memutuskan untuk menyerahkan tubuhnya ke pedang dewa jahat, itu karena dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, Chu Feng lebih bingung mengapa tubuhnya kembali menjadi miliknya. Pedang dewa jahat telah mencoba segala cara untuk merebut tubuhnya, dan akhirnya berhasil menduduki tubuhnya. Pedang dewa jahat seharusnya tidak mengembalikan tubuhnya begitu cepat. Maka dari itu, situasi yang dihadapi ini agak tidak wajar.
Tepat pada saat itu, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke pedang dewa jahat di dekatnya. Chu Feng merasa agak takut saat melihat pedang itu lagi, dan dia sebenarnya tidak berani mengambilnya. Bahkan Chu Feng tidak yakin apakah pedang dewa jahat akan terus menduduki tubuhnya atau tidak, dan apakah dia harus mengambilnya lagi. Hanya ketika Evil God Sword sepenuhnya melepaskan kekuatannya, Chu Feng menyadari bagaimana menakutkannya iblis armamen yang dia bawa bersamanya sepanjang waktu itu. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Chu Feng masih mengulurkan tangannya dan mengambil pedang dewa jahat. Tidak ada yang aneh. Sama seperti sebelumnya. Ini terlalu aneh, pikir Chu Feng yang semakin bingung. Pedang dewa jahat itu persis sama dengan bagaimana itu sebelum seluruh peristiwa. Pedang itu masih dalam jangkauan kendali Chu Feng. Namun secara logis, seharusnya tidak begitu mudah dikendalikan. Tiba-tiba saja jejak tekad melintas di mata Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak sembrono, si ratu berteriak dengan cemas. Dia merasakan bahwa Chu Feng mungkin berencana untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah menanyakannya, kata Chu Feng. Bas-bas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng benar-benar mulai menanamkan kekuatannya ke pedang dewa jahat. Saat berikutnya, gas merah mulai muncul dari pedang dewa jahat. Lapisan tebal gas merah tua itu juga mulai memenuhi langit. Gas merah tua itu seperti awan merah ketika mereka meluas terus-menerus hingga jauh, dan itu mencakup seluruh pandangan Chu Feng. Awan itu agak menakutkan, dan itu seperti kedatangan kiamat. Ketika melihatnya, orang akan merasa sangat gelisah. Chu Feng benar-benar mengaktifkan kekuatan pedang dewa jahat. Ayo katakan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu harus berusaha keras untuk merebut tubuhku hanya untuk mengembalikan tubuhku kepadaku? Apakah kamu membahayakan teman-temanku? Mengapa kamu membuat kehancuran seperti itu? Chu Feng mengajukan pertanyaan berturut-turut. Namun sayangnya, pedang dewa jahat tidak menjawabnya. Pedang itu sunyi senyap. Katakan sesuatu, teriak Chu Feng. Namun sayangnya, masih belum ada jawaban dari pedang dewa jahat. Sama seperti itu, Chu Feng terus mengulangi pertanyaannya puluhan kali. Namun sayangnya juga, pedang dewa jahat masih belum menjawab. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng akhirnya mengambil kembali kekuatannya. Setelah itu, kekuatan Evil God Sword juga mulai menghilang secara bertahap. Chu Feng mulai mengerutkan keningnya, dan dia merasa lebih tidak nyaman. Dia tahu bahwa selama dia melepaskan kekuatan pedang dewa jahat, yang disebut dewa jahat akan muncul, dan dia akan dapat berkomunikasi dengannya. Namun sekarang, tidak ada respon dari pedang dewa jahat. Ini berarti bahwa yang disebut dewa jahat tidak ingin menjawabnya. Jika memungkinkan, Chu Feng benar-benar ingin terus mempertanyakan Evil God Sword sampai dia menerima jawabannya. Namun sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Karena bagaimanapun, dia akan menerima serangan balasan ketika menggunakan Evil God Sword dan melepaskan kekuatannya. Adapun intensitas serangan baliknya, itu akan tergantung pada berapa lama dia menggunakan pedang dewa jahat. Dengan demikian, Chu Feng tidak berani mengaktifkan pedang dewa jahat dan melepaskan kekuatannya untuk waktu yang lama. Dakduk, tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Segera setelah itu, rasa sakit itu meluas ke seluruh tubuhnya, dan itu adalah reaksi dari menggunakan pedang dewa jahat. Seperti sebelumnya, itu adalah jenis rasa sakit yang sama, yaitu rasa sakit yang tak tertahankan yang sama. Ini membuat Chu Feng lebih yakin bahwa pedang dewa jahat tidak berubah. Alasan untuk itu adalah, karena sensasi menyakitkan itu persis sama dengan sebelumnya. Meskipun Chu Feng hanya menggunakan pedang dewa jahat untuk waktu yang sangat singkat, tapi reaksi yang diterimanya masih sangat sulit untuk ditangani. Dengan terpaksa, Chu Feng harus duduk dan menyesuaikan kondisinya. Ketika Chu Feng selesai menyesuaikan kondisinya, ia menemukan bahwa matahari sudah terbenam, dan langit hampir sepenuhnya gelap. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya si ratu. Karena dia menolak memberi aku jawaban, aku harus menemukan sendiri jawaban atas pertanyaanku ini. Saat Chu Feng berbicara, dia melonjak ke langit, dan dia mulai melanjutkan ke arah kota pahlawan. Dia merasa bahwa jika Wang Qiang dan yang lainnya baik-baik saja, maka mereka seharusnya berada di kota pahlawan sekarang ini. Namun semakin jauh Chu Feng terbang, tapi semakin gelisah dia. Karena dia sangat cemas, kecepatan terbangnya juga sangat cepat.
Meskipun dia terbang secepat ini, tapi pemandangan di bawahnya tetap sama. Tempat itu benar-benar hancur lebur, dan tanpa sehelai rumput pun. Tidak hanya tidak ada jejak kehidupan di tanah, tetapi tanah juga ditutupi dengan retakan. Pemandangan semacam itu berbeda sampai batas tertentu, jika dibandingkan dengan kehancuran yang disebabkan oleh Raja Jahat Ginseng. Ginseng King of Evil telah memperhalus semua kehidupan di sekitarnya menggunakan kekuatannya sendiri. Namun untuk pemandangan di bawahnya ini, itu tampak seperti kehancuran yang disebabkan oleh semacam kekuatan. Meskipun kehancuran belum mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tapi jangkauan yang begitu luas itu menunjukkan seberapa kuat kekuatan itu. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa, tidak ada seorang pun di alam biasa 100 perbaikan yang memiliki kekuatan semacam itu. Dengan demikian, dia semakin yakin bahwa itu seharusnya disebabkan oleh pedang Dewa Jahat. Dengan demikian, Chu Feng semakin khawatir tentang keselamatan teman-temannya. Tiba-tiba saja si ratu berkata, "Chu Feng, ada satu hal yang aku pikir harus aku beritahukan padamu," ucap si ratu. "Apa itu?" tanya Chu Feng. "Tidak lama setelah kamu kehilangan kesadaran, aku juga kehilangan kesadaran. Namun anehnya, aku bermimpi. Kamu juga tahu bahwa aku tidak pernah memiliki mimpi," kata si ratu. "Mimpi macam apa itu?" tanya Chu Feng. Dia merasa bahwa sejak si ratu sengaja menyebutkan hal ini kepadanya, maka mimpinya pasti istimewa. Mendengar itu, si ratu mulai memberitahu Chu Feng mimpi yang dia miliki dengan detail penuh. Mimpi ini, hati Chu Feng menjadi tegang setelah mendengar narasi mimpi si ratu. Dia merasa sangat tidak percaya. Alasan untuk itu adalah, karena mimpi yang dimiliki si ratu adalah Chu Feng kembali ke alam bawah Martial Ancestor, yaitu ke jalan surgawi dan daerah terlarang Chu Heavenly Clan. Di tempat itu, Chu Feng melihat ayahnya. Ayahnya menyebutkan janji di antara mereka lagi. Adapun mimpi itu, Chu Feng juga memimpikannya. Awalnya, Chu Feng merasa bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Namun kalau dilihat dari situasinya sekarang, itu jelas-jelas bukan mimpi biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia dan si ratu memiliki mimpi yang sama? Mungkinkah itu sama sekali bukan mimpi? Pikir Chu Feng. Namun setelah mengingatnya dengan hati-hati, Chu Feng bertekad bahwa itu adalah mimpi. Alasan untuk itu adalah, karena sensasi yang dia rasakan dan semua yang terjadi ketika dia melihat ayahnya, itu benar-benar sangat tidak realistis. Itu benar-benar seperti mimpi, dan pastinya tidak nyata. Itu adalah mimpi, itu pasti mimpi. Chu Feng bertekad bahwa itu adalah mimpi. "Ratu, aku juga memimpikannya mimpi yang sama," kata Chu Feng. "Kamu juga memimpikannya. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki mimpi yang sama denganku," seru si ratu dengan sangat terkejut. "Itu benar, itu adalah mimpi yang sama," kata Chu Feng. "Kamu pasti bercanda. Itu terlalu ajaib," ucap si ratu yang menjadi semakin heran. "Ajaib? Benar saja, masalah ini sangat ajaib." Itulah alasan mengapa Chu Feng dan si ratu sangat heran dan merasa tidak percaya. Seandainya itu sebelumnya, Chu Feng pasti akan merenungkan sesuatu seperti ini secara mendalam. Hanya saja, Chu Feng tidak tega melakukannya pada saat itu. Sedangkan untuk alasannya, itu tentu saja dia sangat khawatir. Dia khawatir bahwa pedang Dewa Jahat telah melakukan semacam hal yang tidak dapat diubah, itu ketika tubuhnya ditempati oleh pedang Dewa Jahat. Namun untuk kegembiraan Chu Feng, setelah ia terus melakukan perjalanan untuk beberapa waktu, tanah di bawah tidak lagi penuh dengan retakan. Namun sebaliknya, makhluk hidup bisa dilihat. Dia bisa melihat rumput hijau dan pegunungan hijau gelap, serta air terjun dan sungai. Setelah melihat itu, kegelisahan di hati Chu Feng segera berkurang. Ini berarti bahwa meskipun Evil God Sword telah melepaskan kehancuran besar-besaran, tapi jangkauan kehancurannya itu terbatas. Seluruh alam biasa 100 perbaikan tidak mengalami kehancuran berat, dan ini meningkatkan kemungkinan bahwa teman-temannya akan hidup. Setelah itu, Chu Feng menemukan formasi teleportasi era kuno. Menggunakan formasi teleportasi itu, Chu Feng diteleportasi ke sekitar kota pahlawan. Lautan orang berkumpul di luar kota pahlawan, dan banyak dari mereka berlutut di tanah. Orang-orang itu praktis adalah semua orang yang pernah mengalami musibah pada hari itu. Bagi orang-orang itu, gerbang kota pahlawan tetap tertutup untuk mereka. Melihat adegan itu, ini juga bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, kota pahlawan telah menyaksikan penampilan sebenarnya dari orang-orang ini.
Kemungkinan besar orang-orang dari kota pahlawan tidak akan pernah lagi menunjukkan pertimbangan untuk orang-orang itu di masa depan. Selain itu, mereka pasti tidak akan mengizinkan mereka untuk bergabung dengan kota pahlawan. Meskipun faktanya bahwa banyak orang yang masih hidup menunjukkan bahwa pedang dewa jahat belum melepaskan pembantaian, tapi kekhawatiran Chu Feng masih belum sepenuhnya dihilangkan. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak merasakan aura Ying Ming Chao dan yang lain ketika memasuki kota pahlawan. Dia hanya berhasil merasakan aura Grandmaster Pocket. Demi mencari tahu apa yang terjadi, Chu Feng memutuskan untuk pergi dan menemukan Grandmaster Pocket. Dermawan Chu Feng, apakah itu benar-benar kamu? Seru Grandmaster Pocket yang sangat emosional saat melihat Chu Feng. Dia yang selalu menjadi individu yang tenang, seketika saja benar-benar bergerak ke arah Chu Feng dan mulai menyentuhnya. Itu seolah-olah dia tidak berani percaya bahwa itu benar-benar Chu Feng yang berdiri di depannya. Grandmaster, ini aku. Aku baik-baik saja sekarang. Ucap Chu Feng yang tersenyum tipis, dan dia tersentuh secara emosional. Dia bisa mengatakan bahwa Grandmaster Pocket benar-benar mengkhawatirkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi seperti itu. Kemudian, Chu Feng datang untuk mencari tahu apa yang terjadi setelahnya dari Grandmaster Pocket. Hari itu, setelah Chu Feng dilahap oleh pedang dewa jahat, musibah itu berakhir. Namun untuk Ying Ming Chao dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. Dengan demikian, mereka tidak kembali ke kota pahlawan. Tapi sebaliknya, mereka berpisah satu sama lain dan mulai mencari Chu Feng secara terpisah. Untungnya, mereka semua meninggalkan metode untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian, melalui metode-metode itu, Grandmaster Pocket menyampaikan berita kembalinya Chu Feng ke Ying Ming Chao dan yang lainnya. Setelah beberapa hari berlalu, Ying Ming Chao dan yang lainnya yang telah menerima berita tentang kembalinya Chu Feng, semuanya segera kembali ke kota pahlawan. Tanpa pengecualian, mereka semua terkejut ketika melihat bahwa Chu Feng benar-benar aman dan sehat. Orang yang bereaksi dengan cara yang paling berlebihan adalah Wang Qiang. Tidak hanya Wang Qiang yang sangat emosional sehingga pidatonya menjadi tidak dapat dipahami, tetapi ia bahkan mulai menangis dengan air mata yang pahit, dan menggosok ingus dan air matanya di seluruh pakaian Chu Feng. Namun Chu Feng tidak menyalahkan Wang Qiang atas reaksinya. Sebagai gantinya, dia tergerak olehnya tanpa berkata-kata. Itu bisa dilihat dari reaksi Wang Qiang bahwa, Wang Qiang benar-benar peduli padanya. Setelah memverifikasi bahwa Chu Feng aman dan sehat, kerumunan mulai bertanya pada Chu Feng tentang kemana ia pergi, dan apa yang terjadi setelah tubuhnya dimakan oleh pedang dewa jahat. Adapun Chu Feng, dia menjawab bahwa dia tidak yakin. Chu Feng tidak berbohong, dan dia benar-benar tidak yakin. Karena bagaimanapun, kerumunan itu merasa sangat bahagia, dan bahkan sangat gembira. Karena bagaimanapun, Chu Feng yang merupakan orang yang paling mereka khawatirkan, dia telah kembali dengan selamat dan sehat sentosa. Setelah apa yang terjadi, status Chu Feng di hati mereka telah berubah total. Chu Feng tidak lagi jenius biasa, tapi dia adalah pahlawan sekarang. Dia adalah pahlawan hebat yang menyelamatkan mereka dari cengkeraman iblis. Chu Feng juga merasa sangat bahagia, dan itu bukan karena orang banyak melihatnya sebagai pahlawan. Tapi sebaliknya, itu karena orang-orang yang dia sayangi semuanya aman dan sehat. Tepat ketika Chu Feng sedang mengadakan reuni dengan teman-temannya, adegan lain sedang terjadi di alam atas Ciliokosem besar. Ini adalah aula istana yang luas, dan penampilannya tidak terlalu mewah. Namun demikian, itu tampak sangat mengesankan. Sensasi khusyuk dan bermartabat memenuhi seluruh aula istana. Itu dibuat agar orang lain tidak berani memiliki niat menghujat sedikit pun di sana. Aula istana itu disebut Aula Penegakan Hukum Agung. Itu adalah tempat di bawah administrasi Aula Penegakan Hukum klan Surgawi Chu. Pada saat itu, Chu Huai dan Chu Yue berlutut di Aula Penegakan Hukum Agung, dan ada puluhan orang berdiri di kedua sisi mereka. Orang-orang itu semua berdiri di sana dengan tertib, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di atas Chu Huai dan Chu Yue. Mereka memiliki ekspresi tegas dan mengesankan, dan juga tidak ada jejak emosi di wajah mereka. Mereka mengeluarkan semacam tekanan yang tak terlihat. Meskipun orang-orang itu semua memiliki kekuatan yang kuat, dan ada kursi di belakang mereka masing-masing, tapi tidak ada satu orang pun yang berani duduk. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang. Tidak semua dari mereka berdiri. Ada satu pengecualian,
Dan itu adalah seorang gadis. Gadis itu memiliki rambut pink yang diikat menjadi kuncir kuda yang panjang. Rambutnya begitu panjang sampai ke tumitnya. Mungkin itu karena dia sangat merawat rambutnya, tetapi rambutnya memancarkan sinar samar di bawah sinar matahari. Itu cukup menarik. Seseorang tidak bisa menentukan berapakah usia sebenarnya dari gadis si rambut kuncir itu. Penampilannya benar-benar seperti seorang gadis muda, dan kulitnya sangat muda dan lembut. Selain itu, ia tidak hanya terbatas memiliki kulit muda dan lembut, tetapi penampilannya juga sangat menakjubkan. Kulitnya putih seperti batu giok, dan fitur wajahnya yang apik disempurnakan. Ini terutama untuk matanya, mereka tampak cerdas dan bersemangat. Bahkan Chu Yue wanita cantik sekalipun, dia dikalahkan oleh kecantikannya ketika muncul di aula istana di sampingnya. Meskipun wanita itu memiliki kecantikan yang sangat baik, tapi dia memberikan suasana bangga. Dia duduk di sana dengan sikap bangga, dan memberi sensasi memandang rendah semua orang. Meskipun dia menghadapi semua senior yang hadir, tapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun kerendahan hati. Dan dia juga sama sekali tidak menempatkan kerumunan hadir di matanya sama sekali. Namun dihadapkan dengan seorang gadis yang bertingkah seperti dia, maka tidak ada orang yang hadir yang benar-benar berani menyuarakan keluhan mereka. Tampaknya mereka sudah terbiasa dengan sikap sombong gadis itu. Selanjutnya, mereka sudah menerimanya. Aku minta maaf. Aku tertunda karena beberapa hal. Aku telah membuat semua orang menunggu. Tiba-tiba saja suara minta maaf terdengar. Pada saat yang sama, sesosok muncul di aula istana. Orang itu adalah pria parubaya. Tingginya lebih dari 2 meter, dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Ada 2 bekas luka terlihat di wajahnya, dan tampaknya itu bekas luka yang disebabkan oleh senjata tajam. Bekas luka itu terlihat sangat ganas, dan membuat pria itu terlihat agak menakutkan. Namun jika seseorang menghilangkan 2 bekas luka itu, pria itu benar-benar memiliki wajah yang sangat baik. Ini terutama saat pria itu memiliki senyum minta maaf di wajahnya. Senyum itu membuatnya semakin ramah dan mudah didekati. Selain itu, semua orang yang hadir mulai merasakan penghormatan yang mendalam untuk pria parubaya begitu dia muncul. Mereka segera setengah berlutut ke tanah, dan membungkuk dengan hormat. Kami memberi hormat kepada Master Fish Hall Lord. Benar saja, pria parubaya yang ramah itu bukan masalah kecil. Bahkan di Chu Heavenly Clan, dia adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi. Namanya adalah Chu Xuan Zhengfa. Dia adalah wakil master penegakan hukum dari Chu Heavenly Clan Hall. Chu Xuan Zhengfa ini adalah karakter yang benar-benar agung. Tidak hanya dia dihormati di Chu Heavenly Clan, tetapi dia juga terkenal di seluruh alam atas Great Chilio Cosm. Namun meskipun dia adalah karakter besar, tapi gadis itu tidak menempatkannya di matanya sama sekali. Bukan saja dia tidak berdiri untuk menyambutnya dengan hormat, tapi dia bahkan tidak mau mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak repot-repot melihat wakil Master Hall penegakan hukum. Namun Chu Xuan Zhengfa tidak mengungkapkan jejak ketidaksenangan pada sikap gadis itu. Malah sebaliknya, dia berjalan ke sisi gadis itu dan dengan lembut menyentil dahinya dan berkata, "Lingqi, apakah kamu tidak akan menyapa ayahmu?" Ucap si ayah. Ternyata gadis dengan nama Chu Lingqi itu sebenarnya adalah putri dari wakil Master Aula Penegakan Hukum Klan Surgawi Chu. Namun demikian, semua orang tahu bahwa itu bukan satu-satunya alasan, mengapa Chu Lingqi berani bertindak begitu sombong dan kasar di Klan Surgawi Chu. Selain memiliki ayahnya di belakangnya, dia juga salah satu dari 5 anggota terkuat Chu Heavenly Clan saat ini dari generasi muda. Karena faktanya bahwa dia memiliki bakat luar biasa, dia pun dianggap sebagai jenius tingkat iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.